Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara, Piala AFF 2024, telah resmi dimulai. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dengan ambisi besar di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda siap bertarung demi meraih tiket ke babak semifinal. Piala AFF 2024 berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan sistem round robin. Masing-masing tim di grup B akan memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Timnas Indonesia membuka perjalanan mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024, di Stadion Tuna. Gol kemenangan dicetak oleh pemain muda berbakat yang menjadi andalan skuad Garuda. Berikut jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia di grup B. Kamis, 12 Desember 2024, Timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Minggu, 15 Desember 2024, laga berat melawan Vietnam di Stadion PHU To Provincial. Kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sabtu, 21 Desember 2024, Timnas Indonesia kembali bermain di kandang melawan Filipina, juga di Stadion Manahan, Solo. Hingga saat ini, grup B dipimpin oleh Vietnam yang mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Laos. Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 3 poin dari 1 kemenangan atas Myanmar. Berikut klasemen sementara. 1 Vietnam 3 poin, 4-1. 2 Timnas Indonesia 3 poin, 1-0. 3 Filipina 0 poin. 4 Myanmar 0 poin, 0-1. 5 Laos 0 poin, 1-4. Pelatih Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat di grup B, terutama dari Vietnam yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Laga melawan Vietnam pada 15 Desember menjadi penentu penting untuk memastikan posisi di 2 besar grup. Meski demikian, dukungan penuh supporter Indonesia di laga kandang di Stadion Manahan akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong menargetkan Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama kali dalam sejarah. Dengan skuad yang solid dan kombinasi pemain muda berbakat serta pemain senior berpengalaman, harapan besar disematkan kepada Timnas Garuda. Piala AFF 2024 bukan hanya soal persaingan antar negara, tetapi juga soal kebanggaan bangsa. Timnas Indonesia berhasil mengawali kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan perdana grup B di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Gol semata wayang dicetak oleh kapten tim, Asnawi Mangkualam, di menit ke-76. Namun, pelatih Shin Tae-yong menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama karena mayoritas pemain dalam skuad adalah pemain muda U23. Shin Tae-yong mengakui bahwa babak pertama pertandingan tidak berjalan mulus bagi Indonesia. Tim Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Myanmar. Pertandingan pertama selalu sulit, apalagi tim kami mayoritas dihuni pemain muda, ujarnya. Keterbatasan waktu persiapan dan minimnya laga uji coba menjadi tantangan tambahan bagi timnas. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, tapi saya menilai performa para pemain sudah lebih baik dari yang saya harapkan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan signifikan dengan memasukkan 3 pemain kunci, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan. Kehadiran mereka langsung memberikan dampak positif, membuat permainan Indonesia lebih terorganisir. Gol kemenangan pun tercipta dari skema yang melibatkan para pemain ini. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola diteruskan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang sukses mengonversinya menjadi gol. Shin Tae-yong tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan, ujarnya. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Laos 4-1 di hari yang sama. Setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar, skuad Garuda kini bersiap untuk laga kedua melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang baik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil membuka langkah di grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar.
Laga yang berlangsung di Tunas Stadium, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, ini menjadi panggung bagi Asnawi Mangkualam untuk bersinar. Pemain Port FC tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-76, sekaligus membawa Indonesia meraih 3 poin perdana. Gol tunggal kemenangan Indonesia berawal dari situasi lemparan ke dalam khas Pratama Arhan. Bola diarahkan KDRL kepada Asnawi Mangkualam yang berada di dalam kotak penalti. Tendangan keras Asnawi membentur mistar gawang, mengenai kepala kiper Myanmar, dan akhirnya melewati garis gawang. Setelah tinjauan VAR, gol tersebut disahkan, memastikan Indonesia unggul 1-0. Dalam wawancara pasca pertandingan, Asnawi mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Kami bisa mendapatkan 3 poin di laga tandang. Pertandingan ini sangat sulit karena menjadi laga pembuka turnamen, tetapi kami berhasil melakukannya, ujar Asnawi. Ia juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya dan tim pelatih yang bekerja keras sepanjang pertandingan. Asnawi tidak memulai laga sebagai starter. Ia baru dimasukkan oleh pelatih Shin Tae-yong pada awal babak kedua bersama Rafael Struijk dan Victor Dethan. Pergantian ini terbukti menjadi kunci, karena membuat permainan Indonesia lebih agresif dan efektif. Hadirnya Asnawi langsung memberi dampak signifikan. Ia tidak hanya aktif membantu serangan, tetapi juga memimpin rekan-rekannya dalam menjaga tempo permainan di babak kedua. Kemenangan ini menjadi langkah awal yang positif bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain muda, Garuda mampu menunjukkan mentalitas yang tangguh di laga tandang melawan Myanmar. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, di bawah Vietnam yang unggul produktivitas gol usai mengalahkan Laos 4-1. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga penting di grup B. Selanjutnya, mereka akan melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, sebelum menghadapi Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024. Kemenangan atas Myanmar memberi motivasi besar bagi Asnawi dan kawan-kawan untuk melanjutkan tren positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Performa gemilang Asnawi Mangkualam menjadi salah satu sorotan utama dalam kemenangan ini. Sang kapten membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2024 dengan menghadapi tuan rumah Myanmar pada matchday pertama grup B. Pertandingan ini akan digelar di Tunas Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangan mengenai kekuatan Myanmar, yang mayoritas dihuni pemain senior. Sementara itu, skuad Garuda lebih didominasi pemain U22, dengan hanya 2 pemain senior yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Myanmar memiliki banyak pemain senior, jadi laga ini akan menjadi tantangan berat bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media resmi timnas. Myanmar sendiri diperkuat sejumlah pemain yang merumput di luar negeri, seperti Win Naingtun di Chiang Rai United, Den Paing di Kanchanaburi Power, dan Hein Tet Aung bersama Negeri Sembilan di Malaysia. Shin Tae-yong telah memilih 24 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024. Sayangnya, Garuda harus tampil tanpa Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang tidak dilepas oleh klub mereka di Eropa. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki beberapa pemain abroad, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Para pemain muda seperti KDRL dan Arhan Kaka juga diharapkan mampu tampil impresif di turnamen ini. Meski mayoritas pemain Indonesia berusia muda, Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa melaju hingga final Piala AFF 2024. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, kami percaya diri bisa tampil maksimal, ditambah Shin Tae-yong. Di grup B, selain Myanmar, timnas Indonesia juga akan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga melawan Myanmar menjadi ujian penting bagi Garuda untuk mengamankan start positif di turnamen ini. Mampukah timnas Indonesia mengatasi tekanan dan memberikan hasil terbaik di laga perdana? Semua mata akan tertuju pada Tunas Stadium untuk menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka.